Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 3 izinkan kami untuk mempresentasikan analisis kami UMKM Ayam Geprek Bensu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ahdan. Saya Aufar Hidayatul Hadi. Saya Tika Nur Rahmawati. Saya Nafisa Tunisa. Dan saya Sylviana Putri Rahayu. Latar belakang, definisi UMKM diatur pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan perusahaan yang memenuhi kriteria usaha yang sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sangat penting dan strategis untuk meramalkan perekonomian masa depan, terutama untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Salah satu contoh makanan cepat saji yang akan diusut adalah geprek bensu, suatu restoran yang didirikan oleh PT Onsu Pangan Perkasa. Perusahaan kuliner ini menjadi suatu pembeda dengan kompetitor lainnya, yaitu menciptakan menu makanan dengan harga yang relatif murah dari 6.000 sampai 30.000. Bisnis kuliner ini terbilang inovatif karena menghadirkan beberapa varian tingkat kepedasan mulai dari level 1 sampai 10. Selain itu, ada pula topping tambahan seperti keju, sambal mata, telur asin, sambal kecombrang, dan tentunya masih banyak lagi menu yang tersedia. Rumusan masalah. 1. Apa definisi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM? 2. Sejak kapan usaha ayam geprek bensu ini berdiri? 3. Apa saja kendala yang dihadapi UMKM ayam geprek bensu? 4. Apa solusi yang diberikan untuk menyelesaikan kendala tersebut? Tujuan dan manfaat. 1. Dapat mengetahui pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah. 2. Dapat mengetahui bagaimana menjalankan usaha kecil menengah dengan baik dan benar. 3. Dapat mengetahui kendala yang dihadapi suatu usaha mikro, kecil, dan menengah. 4. Dapat mengetahui solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan kendala. Metode pengumpulan data. Wawancara, interview dilakukan secara langsung dengan datang ke tempat narasumber yang ingin diwawancarai dengan metode tanya jawab. Jurnal, yaitu publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel dan biasanya muncul secara teratur, misalnya 2 atau 4 kali setahun yang biasa diterbitkan oleh suatu instansi. 3. Buku referensi. Beberapa buku referensi yang berkaitan dengan tema kepenulisan makalah ini kami gunakan sebagai sumber data. Pengertian UMKM. Definisi UMKM diatur pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam pasal 1 Undang-Undang UMKM disebutkan bahwa usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan perusahaan yang memenuhi kriteria usaha yang sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Suharjono dan Rafika 2010 mendefinisikan usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat skala kecil dan memenuhi kriteria hukum kekayaan bersih atau penjualan dan kepemilikan tahunan.
kriteria perusahaan di Indonesia dengan 1-4 orang sebagai usaha rumah tangga, perusahaan dengan 5-19 karyawan sebagai perusahaan kecil, perusahaan dengan 20-99 karyawan sebagai perusahaan menengah, dan perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan sebagai perusahaan besar. Karakteristik UMKM. Menurut Pasal 6, kriteria untuk mendefinisikan UMKM dalam undang-undang adalah kekayaan bersih atau nilai aset, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat komersial atau pendapatan penjualan tahunan, dengan kriteria berikut. A. Usaha mikro adalah suatu usaha yang asetnya tidak melebihi 50 juta, tidak termasuk tanah dan gedung perkantoran, dan omset tahunannya tidak melebihi 300 juta. Yang B. Usaha kecil dengan aset di atas 50 juta dan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang dimiliki, dengan omset tahunannya melebihi 300 juta hingga maksimum 2,5 miliar. Yang C. Usaha menengah adalah perusahaan dengan aset bersih lebih dari 500 juta dan paling banyak hingga 100 miliar, dengan omset tahunan di atas 2,5 miliar hingga maksimal 500 miliar. Peranan UMKM. Usaha mikro berperan penting dalam membangun perekonomian negara dan khususnya masyarakat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di masa yang akan datang. Dalam hal ini, peran usaha mikro dalam kegiatan ekonomi masyarakat sangat besar. Selain itu, UKM memiliki 3 peran yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat kecil. Ketiga peran tersebut yaitu yang A, sebagai sarana untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Hal ini karena tingkat penyerapan tenaga kerja UKM tinggi. Yang B, sebagai sarana pemerataan tingkat ekonomi masyarakat kecil. Yang C, sebagai sumber pendapatan masyarakat, sebagai sumber pendapatan mata uang asing bagi negara. Kebijakan pemerintahan mengenai UMKM. Pemerintah mengeluarkan beberapa ketetapan untuk melindungi UKM, antara lain 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum negara Indonesia, 2. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 27 ayat 2, Pasal 33, Undang-Undang Nomor 9 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 MPR RI 1998 tentang kebijakan ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi perlu penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang program kredit usaha kecil untuk pembiayaan kegiatan UKM. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pemberdayaan UMKM dalam perekonomian Indonesia, dan yang terbaru adalah Kebijakan Ekonomi Paket Kebijakan Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang lebih murah dan lebih luas untuk UKM. Profil Geprek Bensu. Geprek Bensu adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner, makanan. Geprek Bensu ini merupakan makanan cepat saji yang dimiliki oleh aktor Ruben Onsu selaku CEO PT Onsu Pangan Perkasa atau OPP. Geprek Bensu ini didirikan pada 17 April 2017 yang berlokasi di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Restoran ini menyediakan ayam geprek yang dilengkapi sambal dengan berbagai level pedas sehingga banyak diminati oleh kalangan masyarakat, terutama remaja, dalam kurun waktu 1 tahun. Geprek Bensu ini sudah memiliki 104 gerai yang tersebar di seluruh kota-kota terbesar termasuk di kota Jakarta. Struktur organisasi Geprek Bensu. Struktur organisasi pada badan usaha ayam geprek Bensu termasuk dalam tipe organisasi fungsional, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam usaha ayam geprek Bensu telah melakukan pembagian tugas dalam operasionalnya, meskipun pembagian kerja tersebut masih terlihat sederhana.
Siapa tuh? Kegiatan usaha geprek bensu. Pada awalnya, geprek bensu mengusung konsep makanan yang dijual dengan gerobak. Pada tahun 2018, konsep dirubah dengan berjualan makanan di satu ruko. Pada tahun 2019, berubah lagi menjadi konsep dua ruko. Dan yang terakhir pada tahun 2020, berkembang menjadi makanan yang dijual di outlet layaknya restoran dengan dapur serba stainless seperti standar restoran. Varian harga dari makanan ayam geprek bensu terbilang terjangkau. Geprek bensu bisa disebut sebagai perintis bisnis waralaba ayam geprek pertama di Indonesia. Awalnya ayam geprek hanya dikenal di kawasan Yogyakarta. Jam operasional. Kegiatan usaha ayam geprek bensu mulai buka pada pagi hari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan sistem kerja karyawan dengan cara bergiliran atau bergantian. Jumlah cabang. Usaha geprek bensu ini telah memiliki kurang lebih 104 cabang yang tersebar di berbagai kota besar Nusantara. Sistem pengelolaan usaha ini adalah dengan sistem upah bulanan bagi seluruh karyawan dan ditambah lagi dengan bonus serta tunjangan hari raya atau THR. Varian menu. Geprek bensu terbilang inovatif dengan menghadirkan sambal dalam pilihan mulai dari level 1 sampai level 10. Selain itu, ada juga topping tambahan seperti keju, sambal matah, telur asin, sambal kecombrang, dan masih banyak lagi. Seiring waktu berjalan, geprek bensu juga memberi varian pilihan nasi gurih yang terdiri dari nasi daun jeruk, nasi kuning, nasi tutuk oncom, nasi udang rebon, dan nasi lemak. Dan untuk kendala dan solusinya, di kendalanya ada masakan mudah basi. Untuk solusinya, untuk mengatasi ayam geprek yang mudah basi bisa dengan etalasi warmer. Etalasi warmer ini mampu menjaga kehangatan ayam yang dijual, sehingga dapat terjaganya kehangatan serta kualitas dalam waktu yang lebih lama. Untuk kendala yang takut gagal, solusinya kita ada dengan mengembangkan strategi bisnis dan menggunakan peralatan usaha yang mumpuni untuk menghasilkan ayam goreng yang berkualitas matang luar dan dalam. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran tentang kegagalan bisnis. Untuk selanjutnya, di kendala takut kalah bersaing, solusinya ada agar bisa bersaing dengan pemilik usaha, ayam geprek lainnya harus benar-benar memperhatikan peralatan yang digunakan. Karena peralatan dapur dari usaha ayam geprek ini akan berperan penting dalam pembuatan ayam goreng yang berkualitas. Berikutnya, kendala rasa makanan yang meragukan. Solusinya ada harus bisa membuat ayam geprek yang enak dan memiliki cita rasa yang istimewa. Untuk membuat rasa masakan lebih kental dan ayam lebih empuk, bisa menggunakan mesin marinasi ayam. Untuk kesimpulannya, yang pertama dari hasil penelitian yang sudah dilakukan pada usaha ayam geprek bensu dapat disimpulkan bahwa konsumen menilai tingkat kepentingan tinggi dan kinerja yang bagus seperti atribut, cita rasa, dan kecepatan penjual dalam melayani pembeli. Yang kedua, modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Hal tersebut berarti besar kecilnya modal kerja yang dimiliki maka akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, harga jual juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha ayam geprek bensu di Jakarta Selatan. Artinya, jika harga jual produk ayam geprek naik, maka pendapatan akan naik pula. Begitu juga dengan sebaliknya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu Ya kan? Lampiran dokumentasinya ditunjukin itu. tunjukin aja. Jadi pas Gak apa-apa. ditunjukin lampiran dokumentasi tuh penutup gitu. Ya udah. Udah kan gini aja. Nanti Nafisa yang ngedit itu. Ntar beredit. YouTube Nafisa. Hah? YouTube-nya. Terserah. YouTube lo. Ya Ya udah udah. sekalian aja. Gue mau punya YouTube. No. Silpino punya no dia. Punya juga. Ketawa dia sama. Ada. Ini udah. Kayak gitu aja. Udah kan? Udah. Belum? Udah. Udah. Oke.